Sepertinya dunia semakin tidak pasti ya setiap harinya ya. Banyak kejadian-kejadian yang gak masuk akal guys. It just seems like there's a battle between good versus evil that raging all over the world right now. Pertarungan antara kebenaran melawan kejahatan ya. Setan, iblis melawan kuasa Tuhan di seluruh dunia yang terjadi. Mungkin kalian nggak nge-research ya. Atau mungkin banyak dari kalian yang nggak ngerti apa yang saya omongin. Tapi udahlah, kebenaran akan keluar segera. Tapi di vlog yang kali ini karena saya udah terlanjur openingnya dengan ngomongin setan, ya iblis, kejahatan. Vlog kali ini kita cerita tentang hantu ya, pengalaman saya seputar hidup di Amerika, pernah ngeliat setan apa enggak dan sebagainya. Jadi pengalaman saya pertama guys, jadi saya ceritain dari yang berapa bulan yang lalu aja ya, nggak usah terlalu jauh ke belakang ya. Jadi yang pertama waktu tinggal di apartemen company house ya, rumah perusahaan atau rumah mes sementara, dimana itu adalah rumah vacation ya, rumah liburan, rumah bapak ibu bos saya guys. Jadi itu rumahnya gede ya, cukup gede ya. Dan waktu kita pindah ke sana udah mendekati musim dingin ya. So jadi waktu itu yang pindah duluan ke rumahnya itu si Rico ya, teman saya yang seperti kalian lihat di vlog-vlog sebelumnya ya. Dia pun bilang ke saya, semenjak hari pertama dia pindah ke rumah ini guys, dia sering mendengar suara-suara aneh ya, terutama di lantai di atas ya. Yang kamar kita itu lantai atas memang ya, waktu itu saya belum pindah ke sana ya. Jadi dia belum pindah ke sana, dia tinggal di lantai kedua. Dan setiap dia duduk di dapur, ya kan, ini rumahnya kan tinggal dua ya. Jadi biasanya dia hangout sendiri di dapur gitu loh, nonton YouTube apa kayak gitu ya, istilahnya hangout lah. Pasti dia ngedenger guys, ada orang jalan di atas gitu loh. Kayak gimana ya, kayak memang konstruksi rumah di Amerika rata-rata kebanyakan kayu ya. Jadi kalian tahu sendiri, bisa ngebayangin ya, kayu kalau orang berjalan di lantai kayu gimana ya. Itu ya kayak di film-film horor gitu guys. Singkat cerita, semenjak dia dengar suara-suara seperti itu, dia langsung gak berani hangout di bawah guys. Ya nggak jalan juga sih, ya, namanya orang kan beda-beda ya, ada yang berani banget, ada yang ya kurang berani, ada yang takut ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya pindah ke rumah mes guys, ke rumah perusahaan itu ya. Dan tapi saya keseringan tidurnya di lantai bawah guys, jadi saya sukanya tidur di sofa ya, udah kebiasaan aja ya. Dan selang beberapa hari, saya awalnya nggak percaya guys, saya sempat bilang sama si Rico, mungkin itu hanya perasaan lu aja bro. Tapi si Rico bener-bener meyakinkan saya guys, dia bilang aja lu juga pasti dengar sendiri ya kan. Terus selang tak berapa lama, bener guys, ternyata apalagi kalau saya sendiri di rumah ya, kalau si Rico kerja ya, jadwal kita kan dulu masih agak berbeda ya, liburnya nggak bareng ya. Biasanya kalau saya sendiri di rumah, saya juga sering guys denger ada orang jalan di atas gitu loh. Ya saya penasaran kok dari ujung ke ujung itu orang jalan. Saya pernah suatu ketika ya, ini malam ya, penasaran jalan ke atas, mau meriksa ya ini apa sebenarnya suaranya orang jalan ya. Terus saya tengokin ke atas, itu nggak ada apa guys ternyata. Gitu loh. Terus ya saya turun lagi guys, saya sukanya hangout di bawah ya, saya kurang suka tidur di atas ya, berhubung itu lebih nyaman lah istilahnya di sofa kalau buat saya. Nah selang tak berapa lama guys, itu waktu saya sendiri ya di rumah juga ya, itu waktu saya lagi main gitar di ruang tamu keduanya ya, kayak ruang makan ya, tapi itu jadi ke ruang tamu juga ya sebenarnya. Nah di sana alat musik kita kan dikumpulin, jadi biasanya kita main gitar di sana guys, tempat hangout kita. Suatu ketika saya main gitar listrik ya, lumayan berisik. Sekilas waktu saya main itu kayak ada orang lewat guys di samping saya, samping kuping saya. Itu bener-bener seperti ada kayak temen, gimana ya, kayak temen sendiri yang lewat di sebelah kita, itu nggak permisi ya. Jadi saya langsung nengok, itu nggak ada apa guys. Hanya sekelebat bayangan hitam ya. Yang kadang juga kalau biasa saya lagi olahraga di ruang di mana tempat saya tidur ya, di sofa itu ya, itu kan rumahnya gede guys. Jadi kalau saya ngelihat ke ruang sebelah ya, di mana itu ruang itu berhadapan dengan ruang tamu kedua yang saya sebutkan barusan ya, saya ngelihat sekelebat bayangan putih lewat guys. Itu kan nggak ada pintunya ya, jadi dari ruangnya itu langsung nyambung ke dapur, baru ke ruang keluarga.
So jadi pas saya ngelihat bayangan putih itu guys ngelewat di depan pintu itu ya, saya sempat berhenti olahraga guys. Waktu itu saya kebetulan lagi olahraga guys ya. Saya berhenti ngelihat, berdiri mandangin. Soalnya nyata banget guys, kayak ngelihat bener-bener orang pakai baju putih yang ngelewat gitu aja guys. Ngeliwatnya pun nggak cepet sekali guys, itu pelan kayak emang mau bener nunjukin gitu loh. Jadi saya jalan pelan-pelan ke ruangan tersebut. Saya hidupin lampunya semua guys. Itu kan ruangannya itu kan luas banget ya, nggak ada kordennya ya. Jadi kelihatan guys ya kalau dari luar ya. Kalau di dalam itu terang ya. Dan nggak ada apa guys. Nyata masa sih saya salah ngelihat gitu loh, orang nyata-nyata waktu saya olahraga itu ya. Saya kan lagi istilahnya lagi posisi olahraga pakai dumbbell ya. Jadi pas ngadep ke sana banget. Jadi ngelihat gitu guys. Ngeliwat sekelebat bayangan kayak gitu. Kejadian berikutnya guys, waktu saya main gitar lagi ya, ini saya kayak kalau nggak salah nyanyiin lagu ciptaan saya sendiri ya. Itu nyata-nyata guys, jelas banget saya denger ada yang ikut nyanyi sama saya. Suaranya suara wanita guys. Ini persis sama kejadiannya waktu Nani ngomongin apartemen saya, tempat tinggal saya yang dulu ya. Waktu saya lagi ngerekam, ini live recording loh sama anak saya ya. Lagi nyanyiin lagu yang saya ciptakan buat ibu saya ya pas hari ulang tahunnya. Ya beberapa hari setelah hari ulang tahunnya ya, saya live streaming ke Facebook. Nah itu kan terekam. Ya itu guys, kayak waktu di rumah yang, nah kembali ke rumah perusahaan ini ya, saya dengar ada yang ikut nyanyi sama saya guys, cewek, bener. Terus waktu yang di apartemen saya itu, ketahuannya waktu saya dengerin hasil rekaman itu kan habis kita live recording itu kita bisa memutuskan apa kita upload, apa kita hapus ya. Jadi saya putuskan saya upload aja ya. Terus saya dengerin lagi, itu entah di menit keberapa ya, persis guys, nggak bisa disangkal itu ada suara wanita ikut nyanyi. Yakin kau pun telah mengerti keadaan anakku ini. Jadi biar kalian bisa dengar sendiri atau menilai sendiri kebenarannya, apakah itu hanya kebetulan, mungkin suara dari entah itu audio interference atau gangguan sinyal, apakah itu murni suara hantu guys ya. Terus cerita berikutnya guys, kembali ke apartemen saya yang lama ya. Itu waktu saya tidur ya, suatu ketika malam hari sih. Di malam hari waktu saya tidur, saya belum benar-benar tidur loh. Perasaan ada yang jailin kuping saya guys, kayak dipendel-pendel gitu. Nah pas saya lagi tidur itu, kuping saya kayak ada yang ngulik-ngulik guys. Jadi gimana ya, kayak teman yang ngulik-ngulikin ya secara halus gitu ya. Terus sama rambut saya juga dimainin guys, kayak diginiin nih. Digituin, terus rambut belakang saya digituin guys, pegangin. Itu nyata loh, bener-bener. Udah lama nggak lari guys. Itu tadi tanjakan lumayan juga ya. Capek. Lanjut ke cerita berikutnya guys. Ini di apartemen saya yang sekarang ini ya. Itu waktu saya tidur, suatu ketika saya ingat banget loh dipesenin sama ibu, kalau tidur jangan sampai terlentang terus tangan hilang di dada ya. Nah waktu malam itu saya bener-bener lupa guys. Itu kejadian kayaknya salah satu yang paling serem buat saya ya. Nah sebelum saya terlelap tidur, saya tidur terlentang, tangan seperti ini, entah kenapa ya. Nggak persis seperti ini sih, cuma nyamuknya banyak sekali guys. Ya anyway, saya tidur terlentang, tangan di dada ya. Itu nyata-nyata banget guys. Di muka saya kayak ada suara babi guys. Kayak ada yang berusaha bangunin saya gitu, kayak persis seperti itu guys suaranya guys. Jadi saya langsung kaget, langsung terbangun dan berdoa. Nyamuknya sampai mengincar mata-mata segala. Nah setelah kejadian itu guys ya, saya kan mendadak terbangun ya, karena setelah mendengar suara itu, setelah mengucapin doa. Begitu saya bangun, buka mata. Nah biasanya itu kalau ada aura negatif atau aura jahat, bulu kuduk kita kan merinding ya. Tapi malam itu saya nggak merinding sama sekali guys. Entah karena saya udah berdoa atau karena memang ya kuasa yang di atas ya yang melindungi saya ya, apa gimana ya. Tapi yang jelas-jelas itu waktu itu suara babi guys. Bener kayak gimana.
2 kali, kalau nggak salah 2 kali atau 3 kali ya, sebelum akhirnya saya buka mata. Saya nggak gerak waktu buka mata, saya buka mata aja, tapi ya karena gelap nggak ngelihat apa-apa ya guys ya. Jadi saya buru-buru ngambil remote control buat lampu saya hidupin lampu saya. Dan barusan guys, ini take saya kedua ya, ngomong-ngomong ya, tadi waktu saya baru ngerekam, pas 5 detik video saya mati sendiri guys. Sumpah saya nggak bohong, saya nggak buat-buat, ini bener-bener guys. Pas detik kelima ada yang pencet stop recording. Itu gimana guys jelasinnya? Nah guys, barusan ketemu Pak Polisi ya, atau Park Ranger ya, yang lagi patroli di sini ya, 2 orang, yang namanya Pete sama Zack. Kebetulan mereka lewat pas saya mau ninggalin apa itu tadi, kayak chapel apa kayak gedung buat nyimpen buku-buku sih. Saya tanya sama mereka apakah itu gedung peninggalan sejarah apa gimana ya. Terus mereka bilang enggak juga sih. Terus saya jelasin apa yang terjadi. Saya bilangin itu aneh, mendadak waktu saya ngerekam video detik kelima itu kayak ada yang nyetop recordingnya guys. Jadi ya kita ngobrol kesana kemari, terus dikasih tahu saya tempat-tempat yang angker ya di sini ya, yang konon ya menurut cerita teman-teman yang angker sekitar Ohio ya, di mana aja. Terus saya tanya juga apakah mereka bersedia untuk ditampilkan di vlog saya. Ya mereka nggak gini guys, nggak mau, karena yang satu malu, yang satu katanya dia nggak boleh ditampilin di video karena dia salah satu bagian dari PR ya, public relation ya, di taman ini ya. So guys, jadi menurut kedua polisi tadi itu, mereka cerita bahwa di daerah sini banyak tempat yang konon angker ya. Ada bekas taman ini ya, apa namanya, kayak Dufan itu ya, theme park yang udah terbengkalai gitu aja, nggak kepake lagi. Terus ada bekas apa ya, sekolah militer. Terus ada juga bangunan lama peninggalan dari zaman perang ya, itu di daerah namanya White House. Itu tempat biasanya saya sama Redan exploring guys. Jadi kita sering main ke sana. Cuma saya tahu itu rumahnya rumah ada cerita sejarahnya, tapi nggak pernah kepikiran untuk gini guys, apa namanya, menjelajah lah. Karena saya pikir itu rumahnya istilahnya cuma buat pajangan doang guys. Thank you. Jadi what's up bro? What's up brother? I'm doing well. How you doing? I'm doing pretty good. My name is Whitney. I'll be taking care of you guys. Chicken wing deh. Barbecue atau barbecue? Guys, ini jadi ada temen datang dari Kansas ya. Lu sampai dari Kansas ya? Kansas. Hah? Thank you. Oh wow, what's up? You wanna be in the vlog? The vlog? Yeah, Okay. I am vlog, kind of vlog. Si Didi datang tadi jauh-jauh. Berapa jam nih nyetir nih? Cuma 1 jam. 1 jam tambah 10. 11 jam guys kesini, tahu ngapain? Cuma mau ngambil knalpot, mau nukar mobil, ada yang mau beli RCF ya, Lexus RCF. Ini salah satu Lexus big fans ya, Dit ya. Kita dulu kerja bareng guys, bertahun-tahun sama Made juga ini. Kita training si Made ya jadi akhirnya bubar guys ya, karena suatu sebab dan hal-hal yang ini kita bubar. Jadi ini dulu tinggal masih Didit. Ngomong-ngomong udah vlog ini tentang hantu ya. Ini aku vlognya tentang hantu deh, bener deh. Dari awal aku udah setupnya hantu. Kita nggak usah ngomongin yang mobil ya, ngomongin hantu. Pengalaman waktu
di apartemen kita yang lama ya, waktu saya tinggal masih Didit. Itu guys, pernah suatu ketika suatu malam si Didit ini saksi hidupnya nih. Berapa gambar jatuh sekalian waktu kamu di dapur. Ini kayak jatuh barengan guys. Itu semua poster yang kita pajang di tembok itu tiba-tiba jatuh semua guys pas si Didit lagi di dapur. Kopi itu mancing pencet terus yang ngodok. Oh ya, itu satu lagi kopi ya. Mesin kopinya hidup sendiri. Mesin kopinya hidup sendiri. Ini deh, sumpah aku pas main game tuh inget tuh. Tengah-tengah doang. Buat aku, ini kopi ya. Buat aku, kosong tuh. Si Didi ngiranya saya yang buat kopi waktu itu guys, tapi enggak, orang saya di kamar, orang lagi main video game. Tapi cek dan dicek, Yudi orang sing tuh nggak boleh kotor, harus bersih. Kata dulu kan apartemennya itu ditempatin sama temen yang satunya, namanya si Yudi. Dia bilang dia juga pernah mengalami kejadian mistis seperti itu gara-gara sinknya nggak dibersihin, jadi sink tempat cuci piring itu guys. Orang sebelum itu apartemennya ini cari ada jenis itu lalang di hallway itu. Itu dulu si Yudi katanya dulu sering ada anak kecil lalu lalang di hallway-nya juga guys. Itu. Jadi hantu di sini sama mirip sama ini, mirip sama di Indonesia ya. Itu guys. Ini history ini kamar ada kejadian. Enggak ada kayaknya si Made bilang suruh cari historinya katanya. Mungkin ada yang mati. Oh, tapi ngomongin orang mati, ingat enggak tetangga? Tetangga di depan mati guys. Tetangga saya overdose. Baru kemarinnya saya ketemu sama dia ngobrol. Besoknya mati guys. Mati di muka apartemen seberangan apartemen apa? Ada yang agak cenik, ada dua tuh di Braden katanya, punya anak kecil 2 guys, sedih guys, overdose, mati. Malam pulang saya kerja itu pantesan kayaknya kok mati lampunya semua sepi itu loh. Terus selama sampai seminggu kemudian saya nggak tahu dulu. Itu single mom ya, ibu nggak ada suaminya, gedein anak-anak 2, jadi mati di sana guys, di apartemennya itu. So guys, ini dagang pisang goreng di Amerika, namanya Mbak Made. Mbak Made. Ya, jadi ini si Didit sekarang kerjanya di Kansas guys, 12 jam dari sini ya. Kita dulu sering hangout bareng kemana-mana ya, udah kayak saudara sendiri. Dan ini mobilnya si Didit, cuma mau nunjukin aja si biru. Dit, ini mobilmu apa Dit? Ini mobil. Oh, ini Lexus IS350F, bukan ISF ini ya? Wah, ganti Dit. Sun ya. Sun. Ini mau diganti katanya guys sama ISF. Oh, RCF ya dia. RCF yang 2 pintu dia. Ya, pintu. Mau diganti. Ini baru 2 tahun mau diganti masih Didit. Wah, mantap ya. Memang fans berat Lexus nih. Kalau mobilnya Made yang mana ya? Rolls Royce mana deh? Ini teman saya satu si Made bawanya Rolls Royce guys. Itu seberang. Rolls Royce putih. Minum orange juice dulu guys biar dapat vitamin C. Nah, ini cerita yang paling mengerikan ya. Belum lama ini di tempat kerja ya. Ini dimana teman saya ya, ini orang Meksiko ya, namanya si Omar. Itu suatu ketika, suatu malam, ini semuanya hampir semua udah pada pulang ya, kecuali manajer sama ada kayaknya waitress ya, lagi satu ya. Nah, karena waktu itu tukang cuci piringnya, dishwashernya nggak kerja, jadi dia harus lompat antara masak, dari tukang masak sama nyuci piring guys ya. Di restoran memang seperti itu guys, di sini guys, skenario-nya ya kalau kita kurang orang ya. Nah, singkat cerita, dia lagi nyuci piring malamnya, ini malam ya, sekitar mungkin setengah 11 malam ya. Itu kan letak dishwasher areanya, cuci piringnya itu kan menghadap ke dapur ya, jadi kita bisa ngelihat ke dapur sama sedikit keluar ya, jadi ke tempat hibachi table ya yang menuju ke arah WC. Nah, waktu dia lagi cuci piring, dia kan nunduk, dia kok merasa bulu kuduknya mulai semakin merinding guys. Jadi mulai makin merinding, dia nggak ngerasa ada yang aneh, cuma dia merinding aja gitu guys. Terus tahu sendiri kan kalau posisi kalian nunduk nyuci kayak gini ya, kalian di pelupuk mata kan kayak ngelihat kalau ada sesuatu mendekati kalian, pasti kalian masih tetap bisa ngelihat kan, walaupun cuma sekilas kan dari sini kan. Ya, point of view kalian ke bawah, kalian lihat ke bawah, tapi kalian masih bisa ngelihat kalau ada sesuatu mendekati kalian dari arah sini ya kan, ya point of view lah, istilahnya field of view. Nah, singkat cerita, dia kayak ngerasa ngelihat di pelupuk matanya itu ada bayangan jelas-jelas berupa seperti sosok manusia ya, tapi semuanya hitam yang mendekatin dia.
ngedeketin sampai begitu dekatnya dia langsung menoleh, dan tiba-tiba seketika itu pun bayangannya itu lenyap guys. Yang jelas dia benar-benar merinding dan merasa takut malam itu ya. Dan saya juga biasanya kalau datangnya awal lagi banyak kerjaan ya, mempersiapkan sesuatu di restoran, itu pun kalau lagi sendiri di restoran itu pasti nggak dengar suara-suara aneh guys. Bener, suara-suara yang nggak masuk akal ya, gimana ya, mungkin ya kalian mungkin bisa bilang itu hanya perasaan saya aja, tapi who knows guys. Kadang-kadang suaranya saking anehnya itu nggak masuk akal gitu loh. Terus dulu kan waktu masih awal-awal buka pandemik, kita masih disekat kan dari sushi bar sama bar itu masih ada kaca, kayak kaca plastik itu yang ngebatasin kita, antara kita sama customer ya. Dan itu pernah suatu ketika waktu saya baru datang, ini pagi hari guys, bukan nggak pagi-pagi banget sih, sekitar jam setengah 11 pagi ya, sekitar jam 11, setengah 11 itulah. Tuh saya lagi nyiapin sushi barnya, itu kacanya goyang guys, goyang sendiri. So nggak tahu entah angin apa ya mungkin, tapi yang jelas aneh guys. Jadi sekian dulu guys cerita hantunya, kayaknya udah kepanjangan banget ya. Nanti sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya mengenai hal-hal yang lain ya, hal-hal baru ya. Thanks for watching guys, stay safe, stay healthy, stay vigilant, dan salam damai selalu guys. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya.